Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah malam penghujung akhir tahun 31 Desember 2023 terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 20 dan 21, epistel dari Ulangan pasal 31 ayat 7 dan ayat 8. Diikat oleh topik atau tema bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, di ibana mahasangapon rodi saliling ni leleng. Nah, saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 25 adalah nasihat dan doa selamat. Khotbah kita dari ayat 20 sampai 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah malam penghujung atau akhir tahun 2023 ini dengan topik atau tema bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di ibana mahasangapon rodi saliling ni leleng. Nah, saudara, saat ini kita sudah tiba di saat-saat jam-jam atau menit-menit terakhir di tahun 2023, menunggu-nunggu saatnya kita menyeberang ke hari yang baru, bulan yang baru, dan tahun yang baru, yakni 1 Januari 2024. Sebelum menyeberang, ada banyak renungan kita saat ini. Secara gerejawi, malam ini dalam ibadah penghujung tahun 2023, selain mendengar nyanyian-nyanyian rohani, kor dan tentunya khotbah yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu Pendeta atau Sintua, maka pada saat inilah kita akan mendengar yang disebut dengan berih huria. Boleh dikatakan, penyampaian berih huria inilah inti ibadah kita di ibadah malam penghujung atau akhir tahun 2023 ini. Dalam berih huria ini, pemimpin jemaat atau resort menyampaikan perjalanan hidup gereja kita selama tahun 2023 ini, yang dalam bahasa Batak Toba disebut itu jujur tahun huria. Menyangkut dengan segala kegiatan rutin, aktivitas, semua baik bidang, seksi, panitia, dan perkembangan jemaat selama 1 tahun penuh. Kita akan dengar diberi huria.
Bendahara Huria juga akan menyampaikan bagaimana perkembangan keuangan, uang masuk, uang keluar yang ada di Huria atau di resort selama 1 tahun ini. Mulai dari saldo pemasukan di tahun sebelumnya 2022 ke 2023 yang lalu, hingga catatan paling akhir di bulan Desember 2023 yang baru-baru ini. Dalam laporan itu akan nampak apakah uang Huria itu bertambah atau minus atau plus. Saudara, itulah tentang gambaran perjalanan Huria, hidup gereja kita selama 1 tahun penuh. Bagaimana gambaran kehidupan kita masing-masing, baik secara pribadi ataupun keluarga. Saudara, tentu saja ada banyak pengalaman-pengalaman hidup yang sudah kita lewati selama 365 hari di tahun 2023 ini, Bapak Ibu. Banyak. Dalam melewati hari demi hari, berganti minggu ke bulan-bulan berikutnya, hingga sekarang kita tiba di penghujung tahun 2023 ini, yakni tanggal 31 Desember. Maka gambaran hidup kita percis sekali seperti sedang menaiki perbukitan gunung yang tinggi dolok-dolok Natibo. Di saat mendaki gunung kehidupan ini, kita rasakan begitu banyak atau begitu seringnya kita mengalami seperti mendaki gunung tadi, capek, berkeluh kesah, kadang mengeluh, bahkan menjerit, menangis, morong-morong, holsoan. Tetapi sampai juga ke puncaknya toh. Setelah sampai di puncak gunung kehidupan kita itu, kemudian kita mencoba sejenak memandang ke bawah, menoleh ke belakang, ke masa lalu yang sudah kita tinggalkan itu. Apa yang kita lihat di bawah atau di belakang kehidupan kita itu? Saudara, kita lihatlah berbagai-bagai pengalaman hidup yang sudah kita lalui selama 2023 ini. Banyak pengalaman-pengalaman pahit toh. Banyak yang membuat kita tidak nyaman. Apa itu misalnya? Banyak di antara kita yang berkeluh kesah, sekali lagi morong-morong, holsoan. Sering kita dilanda oleh rasa takut, hati cemas, hati yang mencekam, bahkan menangis mengeluarkan air mata penuh dengan rasa pilu yang mendalam. Kenapa? Hal itu terjadi ketika sulitnya mencari sumber-sumber hidup yang layak secara ekonomis. Ada di antara kita yang jatuh terpuruk, yang menderita karena berbagai-bagai sebab dan akibat. Ada di antara kita yang hari berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, hingga di akhir tahun ini mereka bersedih karena hatinya terus-terus gersang, kerdil, kering, kerontang, tak pernah ketawa. Kerinduannya semuanya pupus. Dang dapot najinalahan, dang jupang nani luluana. Akhirnya kepalanya jatuh ke bawah terus, tertunduk-tunduk-tunduk. Tuki bersedia martukuli sang istilahnya itu dalam bahasa Batak. Coba. Ada yang terpukul secara ekonomis karena usaha dagangannya, tiga-tiganya jualannya tidak maju-maju. Bahkan sering kecewa, rugi. Tetapi di pihak lain, harus dengan sukacita juga kita saksikan bahwa betapa Tuhan itu juga begitu baik memberi kita berbagai-bagai berkat. Ini harus kita saksikan juga. Di antara kita ada yang mendapat kenaikan pangkat, jabatan, ya anak kona lulus perguruan tinggi, dan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan cita-citanya. Bahkan ada anak-anak kita yang sukses melangsungkan pernikahan, berhasil menambah, menukar mobil barunya, bertambah kekayaannya, hartanya, dan lain-lain. Selain itu Bapak Ibu, kita bisa sehat-sehat. Meski kita sering sekali gedebak-gedebuk jantungan, takut jangan-jangan penyakit yang dideritanya selama ini membuat dia semakin terpuruk. Tetapi ternyata kesehatan kita semakin membaik toh. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman lain. Saudara, inilah realitas. Inilah fakta hidup kita di tahun 2023 yang sudah kita jalani. Hingga sekarang kita tiba di puncak
kehidupan kita di tahun ini 31 Desember. Menunggu menyeberang beberapa jam lagi ke tahun yang baru 2024. Saudara, apa dan bagaimanapun pengalaman dan gejolak hidup kita di tahun 2023 ini, kita wajar dan harus bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur. Tamado kita mandok mau lihat itu Tuhan ini. Karena besarnya kasih Tuhanlah yang memelihara, yang menjagai hidup kita. Kita bisa di malam paling akhir di tahun 2023 ini dan kita beribadah di gereja. Kita juga pantas menyerukan sebagaimana seruan topik atau tema ibadah malam penghujung atau akhir tahun 2023 ini yang menyerukan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di ibadah mahasangapun rodi saliling ni leling. Nah, saudara, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat ibadah malam penghujung atau akhir tahun 2023 ini dihubungkan dengan topik atau tema tadi, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di ibadah mahasangapun rodi saliling-liling. Nah, apa pengajaran dari sini? Nah Bapak Ibu, khotbah ini membekali dan memperlengkapi kita segala yang baik saat menjalani kehidupan di tahun yang baru nanti 2024. Pengajaran pertama kita lihat, Tuhan memperlengkapi kita melakukan segala yang baik. Saudara, Tuhan begitu tahu bagaimana keterbatasan kemampuan kita melakukan yang baik, terutama yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Itu sebabnya Tuhan harus tanda kutip memperlengkapi kita untuk mampu berbuat kehendak Tuhan itu. Ini perbuatan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, mau memperlengkapi, membekali, memodali diri kita untuk mampu melakukan kehendak Tuhan itu. Kata memperlengkapi di sini Bapak Ibu diterjemahkan dari bahasa Yunani katartizo. Katartizo artinya to adjust, to fit, to equip, to prepare. Dapat kita terjemahkan memperlengkapi, mempersiapkan, membekali, memampukan, mengisi hidup kita. Jadi dari kata dasar ini kita mengerti sekarang kata atau istilah memperlengkapi itu memiliki makna yang sangat mendalam. Istilah memperlengkapi ini Bapak Ibu memiliki arti memberikan kemampuan, modal, hal-hal yang dibutuhkan kepada seseorang, kepada kita untuk melakukan suatu tugas, untuk membuat seseorang atau hidup kita itu siap untuk melakukan apa saja yang diperintahkan oleh tuannya, diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Dengan memperlengkapi ini Bapak Ibu berarti menyediakan apapun yang diperlukan untuk dapat melakukan tugas yang diberikan, dimandatkan oleh Tuhan, oleh gereja, oleh Tuhan kita kepada kita. Saudara, inilah pembekalan Tuhan bagi kita di saat kita sedang berdiri di detik-detik puncak akhir tahun 2023 ini untuk sebentar lagi akan menyeberang ke tahun baru 2024. Percayalah Bapak Ibu dan saudara-saudara, meskipun panggilan Tuhan untuk melakukan perbuatan baik itu bagi kita sungguh-sungguh sangat-sangat sulit, itu pasti kita terapkan. Tetapi kita tidak boleh mengandalkan diri kita, kemampuan kita, kehebatan kita, meskipun itu sangat-sangat menolong bagi kita. Tetapi itu harus kita sadari sungguh-sungguh sangat terbatas Bapak Ibu. Asal kita mau dipakai oleh Tuhan, maka kita pasti akan diperlengkapinya. Ingatlah Bapak Ibu, Tuhan sendiri yang merindukan agar kita mengerjakan kehendaknya dalam berbagai-bagai perbuatan baik. Inilah yang sangat-sangat luar biasa itu. Ini kita harus sadari. Sadari itu Bapak Ibu, sangat-sangat luar biasa. Itu sebabnya pada ayat 21 ini penulis surat Ibrani mengingatkan kita agar kita jangan lengah, jangan abai, jangan menolak panggilan Tuhan. Di sana ditulis, maka Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Nah, pertanyaan sekarang, maukah kita Bapak Ibu memenuhi panggilan Tuhan ini di tahun 2024 nanti?
Kalau 2023 sudah selesai, nanti untuk tahun 2024, maukah kita? Banyak hal di mana kita akan menerapkan perlengkapan-perlengkapan yang diberikan oleh Tuhan ini. Banyak hal. Kita diperlengkapi Tuhan saat sedang melayani, ketika harus berkorban untuk sesuatu yang baik. Kita diperlengkapi Tuhan. Kita diperlengkapi Tuhan dengan kuasa doa, kuasa firman, kuasa untuk memimpin ibadah, untuk melangsungkan tugas-tugas pelayanan kita, bahkan kemampuan untuk mengasihi, untuk memberitakan Injil, untuk berkhotbah, mengajar, dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lewat semuanya itu kita dapat mengatakan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di mana Mahasa Ngapun Rodi, saliling nililing. Nah, sebagaimana topik atau tema ibadah malam akhir tahun ini. Pengajaran kedua, darah Kristus memampukan kita mempererat tali kasih persaudaraan dengan sesama. Saudara, pada ayat 20 ditegaskan bahwa Allah yang adalah damai sejahtera telah memampukan kita lewat pencurahan darah dari Kristus yang disalibkan, yang mati dan yang bangkit di dalam kasih persaudaraan. Itulah yang membangkitkan kasih persaudaraan bagi kita, Bapak Ibu. Nah, darah Yesus yang tercurah tersebut telah mengampuni dosa-dosa kita dan membuat kita yang sebelumnya menjadi musuh Allah dan terhukum, tetapi sekarang sudah menjadi sahabat Tuhan, partner daripada Tuhan, dan mendapat keselamatan dari Tuhan. Curahan dari Yesus itu berisikan kasih karunia dan sekaligus juga kekuatan serta kemampuan bagi kita untuk taat, untuk setia melakukan kehendak Tuhan itu. Dan darah Yesus Kristus itulah juga yang memperlengkapi kita melakukan kehendak Allah, menjalankan hidup kita untuk saling mengampuni dengan sesama, saling melengkapi dan saling tolong-menolong bersama dengan orang lain. Saudara, kita tadi sudah mendengar di renungan awal yang sudah saya sampaikan dalam khotbah ini bahwa hidup kita selama di tahun 2023 ini diwarnai berbagai-bagai problema kemelut. Ada banyak holso-holso, ada duka, dan juga bahkan air mata. Meskipun tak disangkal, begitu juga banyak berbagai-bagai berkat yang kita dapat. Maka khotbah ini sekarang memperlengkapi kita agar di tahun yang baru, tahun 2024 nanti, agar kita bisa saling mempererat tali kasih persaudaraan sesama kita, saling tolong-menolong, topang-menopang satu dengan yang lain. Sebagaimana tahun 2023 yang sudah kita lalui, akan banyak juga di tahun 2024 nanti berbagai-bagai pergumulan kita. Tetapi kalau kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan untuk saling tolong-menolong, kita tahu bahwa ada orang lain, teman-teman, saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, membutuhkan perhatian kita. Nah, jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu, jangan pelit Bapak Ibu, memberikan pertolongan, bantuan, dan juga sikap kita yang terbaik mengurupi, membantu orang lain itu. Jika ia sakit misalnya, kita bisa bantu dalam doa, atau bahkan bisa bantu dengan sedikit biaya jika kita mampu untuk melakukannya. Nah, saudara, inilah pembekalan yang kedua yang dapat kita terapkan. Dan contoh, hanya untuk contoh kecil saja bagaimana kita hidup dalam kasih. Yang Tuhan inginkan itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi contoh-contoh lain masih banyak lagi yang lebih-lebih besar yang dapat kita lakukan di tahun 2024 nanti. Karena Tuhan memperlengkapi kita dengan kasih sebesar-besarnya. Dengan demikian lagi, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya itu. Di ibadah Mahasa Ngapun Rodi, saliling nililing. Nah, sebagaimana seruan dorongan dari topik atau tema di ibadah malam akhir tahun ini. Pengajaran ketiga, jangan pernah merasa tidak mampu dan menolak suruhan Tuhan. Jangan, saudara. Seringkali ada banyak orang yang menolak, yang ragu-ragu untuk menerima panggilan, suruhan, dan kemauan Tuhan. Banyak alasan-alasan mereka menolak panggilan Tuhan, menolak panggilan gereja, menolak panggilan menjadi hamba-hamba Tuhan, menolak. Ada banyak alasan. Ada yang merasa dirinya tidak mampu.
Belum dia coba saja sudah langsung mengatakan bahwa dia tidak mampu melakukannya. Bahkan mengatakan, oh itu kan bukan bidang saya, bukan keahlian saya, jurusan saya. Itu kan bidang orang lain, bidang para hamba-hamba Tuhan, bukan saya. Baginya, mengerjakan suruhan Tuhan itu merupakan sesuatu yang sangat sulit. Tetapi itu alasan-alasan saja. Yang lain mengatakan, apa aku bisa ya? Aku belum pernah melakukannya. Aku kan orang biasa. Dan apalagi aku kan orang berdosa, saya yang tidak layak. Gak mungkin aku melayani, kata dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perlu kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu tanpa memperlengkapi kita terlebih dahulu. Tanpa Tuhan itu memberi kemampuan bagi kita. Oh enggak, Tuhan tidak akan suruh kita kalau Tuhan tidak memperlengkapi kita terlebih dahulu. Ini harus kita ingat Bapak Ibu. Ketika kita memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, maka kasih karunia dan anugerah Tuhan sudah disediakan untuk mendukung, memampukan, memperlengkapi kita dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan inginkan bagi kita itu. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Memang tidak ada yang sempurna hidup manusia ini, hidup kita ini. Tidak ada yang serba otomatis Bapak Ibu. Tidak ada yang datang sendiri, yang datang sempurna tanpa kita pelajari terlebih dahulu. Gak ada yang seperti itu. Tetapi dalam segala hal selalu akan dimulai dari yang kecil. Ada pertumbuhan dari yang kecil. Ada kasih karunia Tuhan yang bisa terus-terusan menambah kemampuan kita, bahkan menyempurnakan kemampuan kita. Sehingga apapun kemampuan kita, Tuhan sempurnakan itu semuanya. Tuhan akan semakin bekerja menyempurnakan pertumbuhan pelayanan kita. Amin Bapak Ibu. Percayalah, anugerah Tuhan lebih dari cukup untuk membuat kita semakin mampu dalam segala pelayanan kita. Siaplah untuk menjadikan dirimu bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di ibana maha sangapun rodi saliling-liling. Nah, sebagaimana seruan topik atau tema ibadah malam akhir tahun ini. Inilah renungan kita Bapak Ibu sebelum beberapa menit jam lagi kita menyeberang ke tanggal 1 Januari 2024. Selamat memasuki tahun yang baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah malam terakhir 31 Desember 2023 dari Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai 21 ini, agar semakin banyak orang yang percaya, yang menghidupi dan menerapkan seruan topik ini. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di ibadah mah hasangapun rodi saliling nililingna, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Pasaribu Channel. Selamat meninggalkan tahun 2023 dan menerima tahun yang baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih di ibadah malam yang terakhir di tahun 2023. Menunggu beberapa jam lagi kami akan sampai ke tahun yang baru tanggal 1 Januari 2024. Sebelum kami memasuki tahun yang baru itu, sekarang Tuhan mempersiapkan, memperlengkapi supaya di tahun yang baru nanti kami mampu melakukan berbagai-bagai yang terbaik yang Tuhan kehendaki, Tuhan inginkan dari dalam diri kami. Perlengkapilah kami Tuhan untuk mampu berbuat sebanyak-banyaknya yang baik di tahun yang akan datang 2024 ini. Meskipun banyak kelemahan-kelemahan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menyempurnakan kelemahan-kelemahan kami itu. Darah Kristus yang sudah tercurah, itulah yang menjadi kekuatan bagi kami melakukan sebanyak-banyaknya perbuatan baik. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah di tahun 2024
24 yang akan datang. Semuanya untuk kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.